Peggy Setiawan alias Peron membantah dirinya melakukan pembunuhan Vina dan Eki. Sementara usai Peggy ditetapkan tersangka, polisi menghapus 2 nama lain yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Bagaimana polisi dapat memastikan kasus pembunuhan Vina terungkap tanpa adanya kejanggalan? Kami bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril dan Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Anton Carlyan. Selamat malam Pak Anton, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Anton dulu. Ini kan saat ini ada 2 DPO yang dihapus namanya. Pertanyaan publik sejak kemarin adalah kok bisa dihapus? Berikutnya adalah nama 2 DPO ini ada di amar putusan bahkan. Kalau dihilangkan begitu saja, apakah artinya kita bisa melakukan langsung penyidikan berdasarkan putusan yang sudah inkrah atau justru harus dilakukan audit penyidikan terdahulu untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, Pak Anton? Mencermati hal tersebut, jelas sekali bahwa Polda Jabar memutuskan hal tersebut tentu saja setelah mengadakan konfrontir sehingga menemukan bukti-bukti baru. Kita sendiri paham bahwa lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah daripada harus menangkap hanya 1 orang yang tidak bersalah. Nah, ini tentu saja saya setuju juga demi transparansi ini harus diadakan audit investigasi, bahkan apabila sudah menjadi sorotan publik bisa diadakan gelar perkara khusus. Karena di dalam hal ini Polri pun juga diawasi baik secara internal mulai dari Biro Wasidik, kemudian ada juga Irwasum, ada juga Propam, bahkan Kompolnas. Ya. Belum lagi pengawas-pengawas eksternal, Komnas HAM dan lain-lain. Jadi di sini memang Polda Jabar harus betul-betul mampu menerangkan sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat. Dan saya yakin para penyidik pun juga nanti bisa memberikan satu jawaban. Kenapa dari 3 menjadi 1? Tentu saja ada alasan-alasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita juga sadari kadang-kadang netizen itu begitu bersemangat sehingga kadang-kadang juga terpengaruh dengan opini, asumsi. Maka dari itu harus ada bukti yang kuat begitu ya. Ya, legalitas salah satu hal yang harus dihindarkan itu adalah adanya asumsi. Nah, tentu saja di sini setelah dikaji oleh para penyidik, setelah dikonfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, bahwa yang namanya Dani dengan satu lagi itu ternyata tidak jelas. Sama halnya seperti yang awal untuk Peggy saja kan sampai 8 tahun. Ini karena adanya kesulitan, bukan untuk menutupi. Sehingga demi transparansi saya sangat setuju untuk mengadakan audit investigasi dan mengadakan gelar khusus jika perlu bisa diawasi langsung oleh Mabes Polri. Dan nanti bisa disampaikan kepada publik sehingga publik pun juga bisa menerima jumlah DPO yang menjadi berkurang tersebut. Ya. Pak Anton, waktu Pak Anton menjabat Kapolda Jabar, ini kasus mendapatkan atensi atau sepenuhnya ditangani Polres Cirebon? Kebetulan kalau tidak salah dari catatan ini kasus ini 27 Agustus 2016. Sementara saya menjabat Kapolda itu bulan Desember. Jadi kemungkinan setelah saya jadi Kapolda ini sudah P21. P21 itu artinya berkas ini sudah lengkap. Sudah diserahkan kepada kejaksaan sehingga sudah tidak menjadi tanggung jawab Polri lagi. Dan memang saat itu belum menjadi satu atensi atau menjadi sorotan publik. Nah, baru setelah adanya film itu sehingga menjadi viral sehingga menjadi satu sorotan. Jadi P21-nya pun di Polres ya, tidak naik ke Polda begitu ya, Pak? Betul sekali. Belum di Polda, jadi di Polres, masih di Polresta Cirebon. Jadi masih di Polresta Pak Cirebon. Indra kalau nggak salah, Pak Indra Japar
saat itu Kapolresnya. Polresnya. Oke, nah saya ke Mas Reza. Tadi Pak Anton setuju kalau ada audit investigasi atau gelar perkara khusus untuk membuka kasus ini apakah ada yang salah atau tidak dalam penyidikan 8 tahun lalu. Untuk mencari kebenaran material, bisakah ini dilakukan dan bagaimana semestinya? Bagi saya sejak awal yang memang tanda petik berseberangan dengan Kompolnas dan berbeda pandangan dengan Polda Jabar, saya menganggap bahwa pencarian DPO itu bisa diturunkan prioritasnya. Yang justru harus ditempatkan pada prioritas utama adalah untuk mengecek ulang terkait dengan 3 indikasi loopholes, 3 indikasi kejanggalan. Apa itu saya? Pertama, terkait dengan metode yang digunakan untuk memeriksa para tersangka, apakah menggunakan cara-cara yang abusive atau cara-cara yang profesional. Yang kedua adalah untuk mengecek apakah sungguh-sungguh sudah terjadi perkosaan atau bukan perkosaan. Terkait dengan menurut saya kerapuhan atau ketidaksempurnaan dari metode saintifik yang telah diterapkan. Dan ketiga adalah terkait dengan benarkah sudah terjadi pembunuhan ataukah kematian 2 korban itu justru disebabkan oleh misalnya kecelakaan. Itu yang menurut saya diprioritaskan. Karena itulah rekomendasi saya akan sangat bijak sekiranya seluruh lembaga penegakan hukum melakukan eksaminasi terhadap berkas hasil kerja mereka. Termasuk dilakukan oleh pihak Polda Jabar. Nah, terkait dengan audit investigasi internal, itu pun penting. Agenda kedua yang tujuannya menurut saya adalah untuk mencari tahu akar dari persoalan ini. Apakah ini berkutat pada masalah penyidik yang tidak cukup kompeten, berarti kompetensi merupakan sumber persoalannya, ataukah lebih serius daripada itu terletak pada aspek integritas para penyidik. Oke, dan kalau tadi untuk mencari barang bukti yang esensial mengarah ke tindak pidana pembunuhan maupun pemerkosaan, menurut Anda sampai sekarang masih banyak loopholes-nya? Ya, sampai hari ini saya masih memandang loopholes itu belum terjawab. Sebagai misal di tayangan Kompas TV yang terlihat saat ini, yang dihadirkan pada preskon adalah Peggy Peron. Ya. Disebut sebagai salah satu orang bahkan memiliki peran sangat dominan sebagai otak kasus pembunuhan dan perkosaan tersebut. Tapi sepanjang yang saya bisa lihat, yang diletakkan di atas meja tampaknya hanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang ini adalah Peggy Peron. Karena ada sekian banyak dokumen tampaknya yang berisikan identitas orang tersebut. Tetapi terkait dengan apa pidana yang sudah dilakukan oleh Peggy Peron, saya tidak melihat ditampilkan di atas meja penyidik. Iya, dan bagaimana pula misalnya Peggy Peron ini salah satu DPO yang ada di putusan pengadilan, begitu pula dengan 2 DPO lainnya. Pak Anton, kan yang jadi pertanyaan, kalaupun sekarang dikoreksi nama DPO-nya, kita salah satu unsur saja soal DPO tadi. Karena adanya ketidaksesuaian atau perubahan pernyataan dari tersangka. Padahal untuk alat bukti ini kan harusnya ada dari 5 minimal 2 alat bukti, tidak hanya berdasarkan keterangan. Apakah artinya sikap penyidik sekarang itu mengoreksi putusan yang sudah inkrah, dan bisakah ini, apakah ini tidak bertentangan dengan hukum acara pidana dan hukum pidana? Saya kira di dalam hukum pidana pun juga kan ada novum baru. Apalagi di sini sehingga ditemukan hanya 1 DPO. Makanya saya menyarankan di sini adanya gelar perkara khusus. Karena di dalam gelar perkara khusus itu pun juga ada di dalam juknis, itu nanti kita bisa melakukan rekonstruksi ulang. Rekonstruksi ulang tentang kejadian perkara. Kemudian juga rekonstruksi para pelaku atau tersangka. Nah, kemudian juga rekonstruksi pasal. Apakah pasal-pasal itu sendiri sudah sesuai atau tidak. Dan rekonstruksi untuk menguji kembali alat-alat bukti yang sudah diperoleh. Apakah alat-alat bukti itu bersesuaian atau tidak. Betul nggak ada balok, betul nggak visumnya, betul nggak hasil CCTV-nya, dan lain-lain. Sehingga di sini dibentuk tim-tim khusus untuk menangani sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga di sini nanti akan muncul sebuah kebenaran. Bagi saya, kita harus percayakan kepada Polri. Gimana pun juga penyidik itu jangan sampai juga nanti terlalu terpengaruh dengan opini. Bahkan saya sering sampaikan, kalau di luar negeri ketika saya diajarkan tentang penyidikan,
Bahkan penyidik itu tidak boleh mendengarkan berita. Agar apa? Agar bisa fokus dengan hasil penyidikan. Penyidikan. Tetapi di Indonesia tidak. Justru kadang-kadang opini netizen ini sangat berpengaruh. Memang ada bagusnya. Bagusnya ya menjadi perhatian pimpinan. Kalau sudah menjadi perhatian pimpinan, pihak penyidik akan lebih serius menangani hal ini. Jadi di satu sisi adalah merupakan satu motivasi yang sangat luar biasa sebetulnya. Tetapi di sisi lain juga penyidik jangan sampai ya terbelenggu dengan opini-opini tersebut. Tetap kita berpatokan kepada alat bukti, di mana di sini untuk menetapkan status DPO itu kan adanya bukti permulaan yang cukup. Ya. Dimana kalau dulu bukti permulaan yang cukup itu cukup satu bukti, tetapi setelah adanya keputusan MA harus dua alat bukti yang sah, ditambah petunjuk, di mana satu sama lain saling berkaitan. Itu. Jadi fokus saja penyidik itu kepada penyidikan ini gitu. Kalau menurut saya gitu. Di samping nanti ada kesalahan-kesalahan, silahkan. Karena Polri pun juga selama ini kan tidak menutup mata atau tidak keberatan apabila ada anggotanya yang bersalah, silahkan ditindak. Tetapi jangan sampai stigma yang menyudutkan. Kita harus berdasarkan hasil investigasi. Makanya dari investigasi itu tadi kan bisa gabungan investigasi itu dari mana saja. Ya, baik. Mas Reza, artinya dengan gelar perkara khusus tadi, kalau tadi masih diragukan soal bukti-bukti ini terkait langsung atau tidak dengan tindak pidana, atau bukti-bukti itu menguatkan atau tidak pelaku melakukan tindak pidana tertentu. Artinya dengan gelar perkara khusus, kalaupun itu ada di petunjuk teknis, bisa segera dilakukan untuk mencari kebenaran material tadi, Mas Reza. Nama 3 orang DPO itu tidak hanya tercantum pada laporan pelapor. Nama 3 orang DPO itu tercantum dalam putusan hakim. Karena sudah tercantum di putusan hakim, maka saya ikuti proses bernalar Kompolnas bahwa ini sudah inkrah, sudah melewati proses pengujian paling tidak 3 tahap di tingkat penyelidikan dan penyidikan, kemudian di penuntutan, dan terakhir di persidangan. Karena ini sudah diuji 3 lapis, maka sudah barang tentu asumsi tunggal yang kita punya adalah pihak penyidik, pihak penuntut berhasil meyakinkan majelis hakim, dan majelis hakim mengamini ada 3 orang DPO. Ada 3 orang yang harus dicari untuk kemudian diproses, dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Kalau kemudian ada kalangan yang mengatakan, loh berarti ini kan barangkali otoritas penegakan hukum katakanlah melakukan koreksi, menemukan bukti baru, melakukan pengecekan ulang segala macam, tidak bisa asumsi itu, karena sekali lagi nama 3 DPO itu sudah tercantum dalam naskah putusan hakim yang inkrah. Karena itu konsekuensinya cuma satu, pihak kepolisian harus mencari 3 DPO sebagaimana yang tanda petik sudah diamanatkan atau bahkan seolah sudah diperintahkan oleh pengadilan. Kalau kemudian pihak kepolisian mengabaikan 2 nama DPO lainnya, maka jangan salahkan publik kalau terkesan ada semacam bentuk contempt of court, perendahan terhadap lembaga peradilan. Baik, dan kita harus tunggu, yang dinantikan adalah proses penyidikan kasus ini berlangsung secara transparan agar tidak ada banyak tanda tanya di publik dan ketidakpercayaan terhadap proses ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik. Terima kasih Pak Anton Carlian, Kapolda Jabar 2016-2017. Selamat malam. Selamat malam.